Pemirsa Partai Gerindra mengusung Sudewo dan Risma Ardi Chandra sebagai bakal calon bupati dan bakal wakil bupati Pati 2024. Sudewo dipilih karena elektabilitas dan pengalamannya di DPR RI, sementara Risma dikenal sebagai pengusaha sukses di Pati. Lalu alasan apa saja yang mendasari Sudewo memilih Ardi Chandra sebagai pasangannya di Pilkada Pati? Mari kita simak dialog berikut untuk menggali lebih dalam alasan dibalik keputusan ini. Baik, pemirsa, gebyar Pilkada 2024 sangat menarik untuk dikulik. Nah, kali ini saya akan menguliknya langsung dengan bakal calon Bupati Pati 2024. Sudah duduk bersama saya Bapak Sudewo STMT. Apa kabar Pak Sudewo? Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Seger banget ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Optimisme tinggi nih. Dari sekian bakal calon nih, baru Pak Sudewo nih yang mendapatkan rekomendasi dari parpol. Gimana perasaannya Pak? Ya, alhamdulillah. Satu tahapan sudah terlampaui. Oke, sekarang perjalanan untuk mendapatkan rekom itu udah mengantongi berapa kursi Pak? Ya, insya Allah aman lah. Insya Allah aman ya. Pokoknya optimis di hari H bisa mendapatkan 20%. Iya. Lebih aman. mungkin. Iya. Lebih. Oke. Pak, ini yang menjadi penasaran oleh publik itu adalah mengapa Pak Sudewo ini akhirnya mengusung Chandra sebagai wakilnya. Ya, dinamika memilih calon wakil bupati untuk pasangan dengan saya ini memang luar biasa. Saya sudah pernah bergandengan dengan bakal calon wakil bupati, bahkan sudah cukup lama, 1 tahun sebelum pemilu. Tapi pada saatnya mau serius, dia menyatakan mundur. Kemudian muncul yang lain, sudah mendaftar di partai-partai, tetapi juga mundur. Itu karena adanya pihak yang memprovokasi, yang menghasut, supaya bakal calon pasangan saya ini mundur. Itu luar biasa, pihak yang memprovokasi itu. Lantas ada solusi baru, yaitu Pak Chandra. Pak Chandra pun diprovokasi, di WA langsung oleh seseorang. Intinya jangan maju lah, begitu. Langsung ada buktinya, ada WA-nya. Ya. Gitu. Tapi Pak Chandra kan punya pendirian, punya prinsip, sehingga tidak bergeming, tetap maju pasangan dengan saya. Oke. Ini kan pastinya menentukan sebelum akhirnya memutuskan Pak Chandra pasti ada pertimbangan tertentu nih. Pertimbangannya apa Pak? Sudah pastilah, ada pertimbangan. Pertimbangannya Pak Chandra sangat peduli terhadap Kabupaten Pati dan didedikasikan untuk pembangunan Kabupaten Pati. Pak Chandra ini kan di luar parpol. Nah, sementara kan ya harapannya untuk maju ini kan Gerindra tidak akan berjalan sendirian, pasti koalisi dengan parpol-parpol lain gitu. Kenapa tidak mengambil kader dari parpol yang hendak diajak koalisi Pak? Untuk itu salah satu yang dipertimbangkan, dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi sebelumnya memang udah komunikasi dengan parpol-parpol yang hendak menjalin koalisi untuk mengusung Pak Chandra ini sebagai wakilnya Pak? Itu persoalan teknis. Oh gitu. Ya, itu persoalan teknis, sesuatu yang memang harus dilalui, tapi kan tidak perlu harus dijelaskan di publik. Oke Pak. Jadi gini, ada pengamat politik yang menyebut bahwa dengan bergandengannya Sudewo dengan Chandra ini, itu juga akan membuat partai-partai koalisi yang lain berpikir ulang. Nah, menurut Pak Sudewo sendiri gimana? Saya baru dengar orang yang punya pendapat seperti itu. Saya malah nggak tahu. Jadi partai-partai politik akan berpikir ulang setelah saya pasangan dengan Pak Chandra. Saya baru dengar dari sampean. Jadi ada politikus ketua parpol yang mengatakan ya sebetulnya nggak problem sih kalau misalnya Sudewo itu mengusung dari Pak Chandra tersebut, akan tetapi harapannya ada dari kalangan santri. Nah, gimana pendapatnya Pak? Pak Chandra santri, Pak Chandra itu NU. Ibadahnya juga
Keimanan termasuk ketakwaan. dari kalangan santri juga ya? Pak Chandra itu muridnya Habib Lutfi Pekalongan. Itu anak emasnya. Apa masih diragukan kalau anak emasnya Habib Lutfi? Wah, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu sudah mewakili dari kalangan santri, walaupun tidak berasal dari parpol ya Pak? Iya, kan dari tidak mesti dari parpol itu mesti santri. Oke. Mengenai kemungkinan potensi Pak Sudewo untuk membabat habis parpol nih Pak? Enggak mau saya membabat habis. Bahasa yang enggak enak. Iya, maksudnya bisa merangkul semua parpol ini. Iya, saya adakan komunikasi politik dengan partai politik itu. Kita ajak diskusi untuk bersama-sama dengan saya di Pilkada 2024 ini. Tetapi kan saya juga tidak bisa memaksa, apalagi membabat, ya kan? Semua kan kembali kepada partai politik, punya pertimbangannya. Karena untuk membangun Kabupaten Pati ini kan tidak mungkin hanya saya sendiri, tidak mungkin hanya Partai Gerindra sendiri. Butuh dukungan, butuh kekompakan, soliditas partai-partai politik untuk bisa bersama-sama bekerja membangun Kabupaten Pati. Oke, kalau pendapatnya Pak Dewo sendiri mengenai kota kosong apa Pak? Ya itu pembunuhan demokrasi. Pembunuhan demokrasi, tidak setuju juga ya? Meskipun kota kosong juga tidak menjamin calonnya akan menang. Bisa saja yang menang kota kosong. Bukankah kalau melawannya kota kosong itu berarti adalah kepiawaian dari calon itu untuk merangkul semua parpol sehingga setuju mengusung? Bisa dipersepsikan seperti itu. Tapi lihat saja nanti. Cuman cara-cara yang seperti itu adalah cara-cara yang menurut saya yang tidak elegan. Yang dia sendiri takut untuk melakukan persaingan. Yang sesungguhnya dia sendiri tidak siap menghadapi demokrasi. Kalau dia memang berani, hadapi saja, nggak usah berusaha. Toh persyaratannya hanya 20%. Kalau sudah mencapai 20%, ya tarung aja. Diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilainya, ya kan? Dia atau saya yang akan terpilih, itu kembali kepada masyarakat. Ya, jangan keinginan masyarakat dipatahkan, dibunuh seperti itu. Jadi itu cara-cara yang tidak elegan. Bisa dikatakan cara yang tidak beretika, tidak bermartabat. Jadi tidak petarung lah, kalau seperti itu tidak petarung menurut saya. Berarti Pak Sudewo ini kalau sudah mengantongi 20% udah siap untuk bertarung tanpa perlu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya ini kan? Saya ini maju, saya maju itu dengan penuh pertimbangan. Ya pertimbangan dalam proses pilkadanya sendiri, di masa harus bersaing, dan pertimbangan kesiapan saya untuk membangun Kabupaten Pati. Saya anggota DPR RI, sampai harus mundur memilih menjadi bupati. Kalau Pati tidak maju, buat apa? Saya harus memilih menjadi bupati. Bikin aku malu, bikin harga diri saya jatuh, isin aku, isin. Jadi kalau saya sudah mengambil sikap, mundur dari DPR RI, maju menjadi bupati, saya akan jamin Pati akan jauh lebih baik dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya. Oke, baik. Terobosan apa yang akan dilakukan oleh Pak Dewo? Oh, jelas dong. Infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Pati ini rusak. Rusak dan rusak berat sekali. Ya. Tahun 2023 itu baru ada namanya Impres Jalan Daerah. Itu usaha saya dari Kementerian PUPR. 2022 ke sana, ke sebelumnya, ke belakang, itu jalan rusak berat. Karya siapa itu? Pemimpinnya siapa itu? Ya kan? Rusak berat, tidak ada jalan yang baik. Coba bayangkan kayak jalan Kayen Tambak Romo, hanya ditambal-tambal. Itu sekarang saya cor. Cengkal Sewu, perbatasan Kudus, itu banjir, jalan rusak berat. Sekarang ngecor, kondisinya bagus. Itu saya, perjuangan saya.
Kemudian di dalam kota jalannya menjadi halus. Puri, Gembong, Tlogo Ungu, Sumber Mulyo, Gabus Winong, Gabus Angkatan Lor Tambak Romo. Kemudian juga Jagen, Blora, itu saya semua di tahun 2023. Kalau ada pihak yang mengeklaim bahwa itu karyanya dia, ya mana mungkin itu 2023 kok. Ya, sebenarnya Dia udah tidak jadi pemimpin kok. iya betul. 2023. Ya, jadi prioritas saya, terobosan saya yang utama nanti adalah membangun infrastruktur jalan. Jalan akan saya bangun sebaik mungkin dan sekuat mungkin. Dalam waktu yang lama, 10 tahun, 15 tahun, bahkan mungkin 20 tahun, itu jalan tidak akan rusak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Dewa iso bangun dalan koyo ngono, duit saka ndi? Ya. Meragukan. Jadi dia pesimis. Ya orang-orang pesimis itu nggak usah dikasih kesempatan untuk memimpin. Karena dia sudah pesimis, dia sudah pasrah, dia tidak sanggup untuk melakukan sesuatu di Kabupaten Pati, ya nggak usah diberi kesempatan. Dia biar yakin dengan pesimisnya. Tapi kalau saya insya Allah bisa. Udah tahu ya kan, sudah di Komisi 5 udah lama ya Pak, 2 periode ya di Komisi 5 ya. Pelayanan kesehatan itu menjadi prioritas. Rumah sakit Suwondo manajemennya akan saya rubah total. Rumah sakit Kayen akan saya rubah secara total. Saya akan kerjasama dengan pemerintah provinsi, akan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk sama-sama membenahi pelayanan kesehatan, membenahi rumah sakit Suwondo dan rumah sakit Kayen. Baik sarana prasarana, alat kesehatannya, fasilitas penunjangnya, sumber daya manusianya, kemudian manajemen atau sistem pelayanannya saya rubah. Sekarang ini saja tim saya, tim kesehatan untuk membenahi rumah sakit Suwondo dan Kayen sudah bekerja. Saya sudah bentuk tim. Jadi tim itu nanti akan menangani rumah sakit Suwondo dan rumah sakit Kayen dengan otonominya dia. Aku nggak mau orang melu cawe-cawe. Ya, orang melu cawe-cawe. Infrastruktur, kesehatan, lalu apa lagi Pak yang hendak diperbaiki nanti? Banyak sekali. Jadi catatan Anda di pemerintah yang sebelumnya dan hendak akan diperbaiki di pemerintahan Anda kalau diberi amanah. Jujur saja, jujur saja. 10 tahun terakhir dalam pemerintahan Kabupaten Pati. Iya. Iku kabeh kudu dibenahi. Jadi saya sudah punya catatan lengkap, kabeh kudu dibenahi. Semua seperti kayak penanganan banjir, pengendalian banjir. Itu sistem drainase harus ditata. Kemudian normalisasi sungai harus. Jadi normalisasi sungai itu tidak perlu harus dengan sistem modal kerja, tapi cukup dengan penganggaran operasional seperti itu. Jadi lebih cepat. Tidak perlu harus dengan kategori modal belanja modal, tidak kategorikan biar cepat. Kemudian juga kota Pati itu harus dirubah, ditata ulang. Mosok trotoar naik turun, jendal-jendil, sapa sing arep gelem lewat. Itu tidak manusiawi. Iku gawe trotoar saja. Iya. Nek cara pelajaran matematika. Murid tinggal pelajaran matematika. Iku tesnya soalnya itu 2 tambah 2 gawe trotoar, ya kan? Itu cara pelajaran matematika, tes matematika itu 2 tambah 2. Iku ora iso jawab. 2 tambah 2 harusnya jawabannya 4, tapi ora dijawab apa. Ora iso jawab, iku ibaratnya dia membangun trotoar. Bagaimana membangun sektor yang lain, wong gawe trotoar ngono wae ra iso. Ya kan? Itu nanti kita rubah semua. Kita rubah semua, trotoarnya itu kita buat flat yang manusiawi, yang indah. Pohonnya kita tata ulang supaya
lebih indah, jaraknya kita atur sedemikian rupa, pencahayaannya, lampunya itu, kemudian tamannya kita rubah. Termasuk sekitar Stadion Joyokusumo, kawasan stadion, kita rubah total. Tidak kumuh seperti itu. Standarnya sama dengan sekitar Gelora Bung Karno. Itu nanti bagaimana? Pemerintah pusat akan ikut bekerja. Jadi jadi ini karena udah jaringan udah luas ya di pusatnya ini juga. Loh, saya itu jadi anggota DPR RI tidak hanya 1-2 periode. Ya kan? Saya punya kawan, apalagi pemerintahan ini saiki pemerintahan Prabowo. Pemerintahnya Pak Prabowo. Iya. Dan saya orangnya Prabowo. Yang menyuruh maju, saya maju Bupati Pati ini, Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo juga akan ikut tanggung jawab dan mendukung untuk membangun Kabupaten Pati. Keseluruhan menteri itu nanti insya Allah kawan saya yang siap membantu untuk membangun Pati. Jadi infrastruktur jalan harus kita benahi, sektor pertanian harus kita perhatikan, kekeringan harus kita atasi, banjir harus kita atasi. Kemudian untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kita terbuka terhadap investor. Dari sekian banyak lawan-lawan politiknya Pak Dewo nih, mana yang akan menjadi kompetitor berat menurut Pak Dewo yang perlu diwaspadai? Yang lebih tahu kamu. Gitu. Tapi ini sudah siapapun calonnya, siapapun lawannya udah siap ya Pak ya? Saya enggak masalah soal itu. Saya niat saya itu untuk membangun Kabupaten Pati. Iya, ini udah enak di Dewan, tapi milih men-challenge diri di Pilkada. Ini memang niatnya hanya itu, ingin membangun Kabupaten Pati atau ada yang lain? Niatnya untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak ada yang lain. Karena saya ini lahir di Pati, menghirup udara di dunia ini. Pertama kali adalah udaranya Kabupaten Pati. Saya makan dan minum pertama kali hasil bumi Kabupaten Pati. Jadi aku kira tego. Nek Pati koyok ngene iki keadaannya. Jadi saya maju Bupati Pati itu totalitas untuk membangun Pati. Nah, saya katakan, tadi sudah saya katakan, bagaimana terhadap infrastruktur, terhadap pertanian, terhadap kesehatan, terhadap lapangan pekerjaan untuk investasi. Tapi di atas semua itu, Anda perhatikan ya, di atas semuanya itu adalah soal peningkatan sumber daya manusia. Yang terpenting ya? Itu terpenting. Bagaimana semua warga Kabupaten Pati ini pintar. Bagaimana manajemen pendidikannya, baik mulai PAUD, TK, SD, SMP, dan seterusnya. Dan saya sudah bentuk tim. Bentuk tim untuk menangani, untuk memberikan masukan soal pengelolaan pendidikan di Kabupaten Pati. 1 profesor guru besar dari Universitas Gadjah Mada, 2 profesor dari Universitas Negeri Yogyakarta, 1 dari SMA Taruna Nusantara Magelang, 1 dari Universitas Indonesia, 2 dari orang Pati. Itu saya akan. Anak-anak PAUD itu, anak-anak PAUD TK sudah harus diajari bahasa Inggris. Hitung-hitungan. Bukan lokal, bukan bahasa lokal yang dikenalkan, tapi bahasa Inggris. Loh, bahasa lokal itu penting. Iya. Tidak kok terus itu ditinggalkan. Kan zaman sekarang banyak anak-anak gak bisa begini Anda berpikirnya itu ya. Tahu apa yang saya maksudkan. Jangan motong omongan saya dulu. Itulah ya. Omongan saya jangan Anda potong dulu. Jadi biar tahu apa yang saya maksudkan. Saya itu ingin warga Kabupaten Pati punya daya saing. Punya nilai untuk berkompetisi dengan daerah yang lain, dengan negara yang lain. Apa yang harus menjadi bekal dia adalah bahasa internasional, bahasa Inggris. Apalagi ya matematika, hitung-hitungan. Soal bahasa daerah itu pasti dilaksanakan, tapi orientasinya bukan untuk persaingan. Orientasinya adalah untuk membentuk kepribadian, biar menghormati dan menghargai nilai-nilai luhur budaya kita.
Gitu. Jadi Anda harus tahu apa yang saya maksudkan terlebih dulu. Oke. Gitu. Ada lagi Pak? Saya kira itu cukup. Oke, baik. Pemirsa, demikian perkenalan singkat kita dengan Pak Sudewo, dan tentunya kita juga akan berkenalan dengan calon-calon bupati yang lainnya. Saksikan terus Gebiar Pilkada 2024 hanya di Lingkar TV.